oleh Bapak Yul Hendry. Nah, saya akan membahas di sini berupa abstrak. Saya juga akan membahas permasalahan dan solusinya serta judul skripsi yang akan saya buat nantinya. Nah, yang pertama yaitu abstrak. Modal manusia merupakan hal terpenting di dalam dunia kerja. Tenaga kerja atau human capital yang baik dan berkualitas, maka dunia kerja yang dimaksud itu akan mudah, dan akan di dunia kerja dia juga akan berkompetensi, juga memiliki kompeten, dan juga menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga akan memajukan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga. Nah, dalam ilmu ekonomi tidak hanya membahas seputar perekonomian saja, tapi juga erat kaitannya dengan sosiologi karena manusia merupakan makhluk sosial. Nah, satu menjadi hal terpenting dalam kehidupan manusia karena manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dan memiliki aturan-aturan di dalam kehidupannya. Nah, modal manusia merupakan dimensi kualitatif yang mencakup kemampuan dan keahlian serta keterampilan seseorang yang nantinya akan berguna di dunia pekerjaannya. Nah, selanjutnya, sementara itu Acemoglu ada autor pada tahun 2005 mendefinisikan modal manusia sebagai suatu hal yang berhubungan dengan bekal pengetahuan atau karakteristik pekerja yang dimiliki baik bawaan atau diperoleh yang memberikan kontribusi, yaitu produktivitas. Berbicara tentang modal sosial, tentunya kita terarah pada kata sosial yang tidak asing lagi bagi kita. Begitupun dengan kata modal sosial, banyak ahli yang mengartikan bahwa modal sosial ini diantaranya adalah untuk mengatakan bahwa modal sosial umumnya merujuk pada ketersediaan saling percaya satu sama lain di dalam suatu hubungan kelompok atau individu. Nah, modal sosial merupakan suatu kegiatan atau upaya dan rasa saling menghargai, percaya, menaati aturan atau norma-norma yang telah ditetapkan bersama. Nah, modal sosial ini biasanya ada sejak lahir, cuma kita perlu mengasah kembali modal sosial agar semakin lebih baik lagi. Nah, modal sosial merupakan sesuatu yang lebih luas. Nah, berdasarkan Fukuyama dan Khan mengatakan bahwa tidak semua norma-norma, aturan-aturan atau jejaring dapat dikatakan sebagai modal sosial. Yang dimaksud dengan modal sosial itu adalah norma-norma yang dilandasi dengan rasa saling percaya satu sama lainnya. Nah, menurut Dave Phillips pada tahun 2001, kepercayaan yang terjalin antar individu atau antar masyarakat baik itu dalam organisasi formal maupun informal itu dapat dikatakan dengan bonding sosial kapital. Nah, modal sosial memiliki 3 tipologi, yaitu modal sosial sebagai perekat, modal sosial sebagai penyambung, dan modal sosial sebagai akses. Nah, di sini saya akan membahas permasalahan yang terjadi di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan penduduk yang jumlah penduduknya itu sangat padat dan banyak sekali. Tetapi fakta yang mencerangkan bahwa pengangguran juga banyak sekali terjadi di Indonesia. Hal itu dapat kita lihat pada data BPS pada bulan Agustus 2020 yang mana katanya 7,7% tingkat pengangguran naik dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Nah, semakin hari semakin tahun, setiap tahunnya itu tingkat pengangguran semakin naik. Jadi apa sih penyebab dari terjadinya pengangguran ini? Salah satunya adalah kurangnya modal sosial dan modal manusia. Modal sosial dan modal manusia ini sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja. Apabila tidak ada, maka hal inilah yang akan memicu terjadinya pengangguran. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh modal sosial dan modal kapital, modal manusianya. Nah, faktor penyebab terjadinya tentu saja karena dari kurangnya pendidikan, keterampilan dan lapangan kerja yang minim pada daerah tersebut dan keterbatasan menerima informasi. Nah, untuk mengatasi pengangguran tersebut tentunya kita harus mengatasi penyebabnya terlebih dahulu. Nah, pengangguran disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan keterampilan atau bisa disebut juga dengan kurangnya kualitas modal sosial dan modal sosialnya. Padahal modal manusia merupakan penentu penting dalam dunia kerja dan juga akan mempengaruhi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, individu dan prospek pekerjaan itu tergantung dengan modal sosialnya. Apabila modal sosial itu
apabila modal sosial itu tidak ada pada diri tenaga kerja, maka kualitas dari pekerjaannya tentunya memiliki kualitas yang rendah dan akan mempengaruhi jumlah pendapatan dan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, sedangkan tantangan di era globalisasi ini seperti yang kita ketahui, di era globalisasi kita sangat butuh modal sosial, apalagi skill mengenai teknologi. Karena kalau kita tidak tidak memiliki skill dalam menguasai teknologi, maka kita tidak akan bisa bersaing dengan para pekerja lainnya ataupun para pekerja luar negeri. Nah, jadi sangat penting penguasaan akan teknologi ini dan keterampilan. Nah, lalu bagaimana cara mengasah kemampuan atau modal sosial atau modal manusia ini? Cara mengasahnya tentunya dari pendidikan tadi, dari pelatihan dan pendidikan. Nah, saya di sini akan membahas yang mengenai pendidikan saja. Nah, melalui pendidikan, maka modal manusia dapat diasah dan dikembangkan. Pengembangan modal manusia dapat dilakukan dengan pembelajaran formal maupun informal. Jadi tidak hanya formal. Mungkin dari segi pendidikan kita akan mendapatkan secara formal, namun dari segi keterampilan kita bisa atau modal sosial kita bisa mengasahnya dengan kegiatan pendidikan luar ruang. Nah, seperti di organisasi, komunitas, dan lain sebagainya tentunya akan mengasah kemampuan atau modal sosial kita untuk semakin lebih baik lagi. Kemudian hal ini dapat direalisasikan melalui komunitas sosial dan komunitas peduli sehingga akan terjalin integrasi dan interaksi sosial yang baik, yang sehat, yang dikemukakan oleh Stresta et al. Pada tahun 2008. Oleh karena itu, saya memberi judul skripsi saya yaitu analisis pentingnya mengasah dan mengembangkan modal sosial dan modal manusia melalui peningkatan pendidikan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.